Kalau mau ditanyain, kalian ngarepin miracles gak sih? Even sampai terakhir dia ini, ya bener-bener masih ngarepin gitu loh, even di rumah. Hai semuanya. Hai. Teman ngobrol yuk kita kali ini adalah seseorang yang aku tahu kayak he is a very strong person, Wow. bukan secara muscle, gitu mungkin muscle juga ya, tapi juga secara mental dan gimana dia melewati musim kehidupannya yang nggak Wow. mudah gitu. Jadi kita mau sama-sama denger ceritanya. Let's welcome Ko Randy. Hai Yeay. Ko, welcome. Halo. Thank you nih udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Dan berbagi Ya. cerita yang nggak mudah gitu Ya. ya. Nah mungkin bisa kasih cerita dulu backgroundnya gitu kok. Tough season yang you know what I mean, kayak Yeah. what happened gitu Yeah. at that time. Iya, jadi dari awal ya ceritanya, dulu saya udah pernah married sebelumnya di tahun 1 Desember, tepatnya 1 Desember 2018. Dan selang dari situ nggak nyampe 1 bulan kurang lebih, sekitar tanggal 27 itu almarhum istri itu sakit dulu. Nah, dari almarhum istri sakit, mulailah cari-cari dokter dan sampai akhirnya masuk ke IGD di RSCM. Nah, masuk di IGD RSCM ini itu sempet 3 hari atau 4 hari 3 malam itu nggak bisa apa-apa karena kondisi rumah sakit penuh. Itu juga kenapa masuk ke IGD RSCM, karena beberapa rumah sakit kita udah coba teleponin dan penuh. Dan akhirnya kita paksa masuk di IGD RSCM yang masih tetap bisa terima kita. Nah, ya itulah malam tahun baruan kita ada di Oh, tapi ya IGD. benar juga ya. Kayak siapa yang nyangka kalau di tahun baru gitu, iya ya. Di akhir-akhir rumah sakit tahun susah gitu kan. Yes, di akhir-akhir tahun. 2018 ya waktu Ya, itu. jadi dulu ceritanya nggak tahu itu benar atau enggak karena kita nggak tiap tahun ada di IGD rumah sakit. Ya dulu ceritanya begitu. Kalau di rumah sakit end of year banyak dokter juga ya mungkin cuti. Dan akhirnya ya itu kita cuma bisa masuk ke IGD RSCM itu waktu itu. Masuk kurang lebih sampai setelah tahun baru, justru dari 31 ke tanggal 1 kalau nggak salah baru bisa. Jadi selama proses tunggu itu dia kasih obat-obat yang untuk nenangin ya. Ini kenapa Gitu. ya Ko? Sakit apa Sakit maksudnya? apa? Nah, jadi awal muasalnya dia tuh nggak bisa BAB, sorry, nggak bisa BAB. Bahkan untuk buang angin pun nggak bisa. Nah, Tiba-tiba aja gitu Ko. oke. Kalau mau di flashback lagi, ditarik ke belakang lagi, dulunya memang dia tipe orang yang kalau BAB-nya tuh susah, bisa 3 hari sampai 5 hari. Tapi dia ngerasa bahwa itu Biasa. udah dari dulu seperti itu, jadi ya udah ngerasa biasa. Padahal dari sebelum married pun sampai aku udah sempat ajakin, endoskopi yuk, cek yuk. Ah nanti aja deh, abis married, which is yang sebetulnya ya bener juga sih, ya udah apa abis married aja baru cek. Akhirnya karena dia udah request begitu, aku ikutin. Nah, ternyata ya maksudnya baru sebulan, nggak nyampe sebulan, yaitu dia harus ada di rumah sakit. Karena udah kesakitan. Udah sangat sakit, bahkan sampai buang angin pun nggak Nggak bisa. bisa. Nggak bisa buang angin. Gitu. Nah, jadi selama masa tunggu itu sama dokter dikasih kayak pencahar gitu Kak. Lebih tepatnya obat nyeri sih. Oh. Karena udah, kalau nggak salah dulu ada enema apa, itu kita udah coba. Nggak bisa. USA Jadi nggak keluar aja. Nggak bisa, dan Mampet perutnya itu aja. kembung. Yes, kembung. Aduh. Besar, Iya. lumayan, ya besar. Karena kan Iya. gassy banget gitu. Gassy. Dan ya udah dari situ akhirnya setelah di-push mereka jadi harus cek darah dan ronsen bergantian, akhirnya bisa masuk, dapat, karena nunggu untuk ruang operasinya tuh nunggu. Jadi justru langsung harus dioperasi. Iya, Pada itu pun saat langsung itu. tanyain, kamu ini kayaknya kita
ngelihat kemungkinan besar ada cancer, dia bilang. Itu begitu dibilang itu pun saya masih kayaknya nggak mungkin deh Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kok cancer? Kenapa jadi cancer? Kenapa tiba-tiba cancer Iya, gitu? Itu cuma tiba-tiba. kayak seakan-akan Sakit kayak perut. nggak bisa BAB aja Iya, gitu ya iya. kesannya. Ya Jadi udah, harus langsung dioperasi gitu. betul, dokter lah bilang ini Wow. kayaknya kita nggak bisa. Nunggu. Jadi mau dia kasih lihat ada gambarnya, hitungannya kayak gambar di mana perutnya itu kayak banyak angin dan itu ada mampat di satu sisi gitu. Jadi mereka punya kecurigaan besar itu adalah cancer. Cancer ini. Ya udah, operasi ya dok. Oke, saya Dapat tanda dipotong tangan. gitu kok. Dipotong operasi. Yes. Bukaan besar. Wah. Bukaan besar. Wow. Besar Jadi dari operasi sini ke besar sini. gitu. Wow. Yes, operasi besar, maksudnya Iya. operasi besar. Oh no. Itu pun kayak bener-bener. Itu kan Saya- cepet banget kan? Saya nggak bener-bener nggak tahu how to respond it at all, nggak tahu gimana. Cuman bisa ya udah iya doa berserah sama Tuhan, doa berserah udah ajakin istri waktu itu doa ya udah kita doa aja terus karena nggak tahu how to respond it gitu, nggak tahu bener-bener nggak ada Nggak dalam bisa bayangan ngerti. saya tuh iya harus handle orang sakit gimana, harus handle dia yang kondisinya cancer itu apa sih cancer tuh masih sesuatu yang awam buat saya gitu. Ya udah, akhirnya masuk dioperasi dan bener dokternya kasih lihat itu kalau nggak salah cancernya itu sekitar hampir 25 atau 27 cm. Wow. Ya di Di dalam dalam ususnya. usus. Yes, dan itu blocking. Itu jadi bener-bener kayak daging ngeblok. Usus kita kan harusnya it's like a pipe ya. Untuk saluran penyerapan dan itu full block. Jadi dibelah sama dia dikasih lihat. Wow. Mereka cuttingannya juga dilebihin sekitar berapa senti supaya menghindari adanya Blocking lagi. contaminate Oh. dari si cancernya gitu, penyebarannya kemana gitu. Terus dari situ mereka bilang oke, ini tolong dia bilang ini udah cancer pasti, cuman harus dibiopsi. Biopsi, Iya. diambil sampel, dicek lagi sama mereka kondisinya sudah seperti apa. Ya dulu akhirnya cuma bisa bilang Tuhan kalau memang ini cancer kita doa supaya cancernya ini bukan cancer yang ganas Ya. dan ini bukan stadium yang tinggi. Dapat surprise lagi langsung 3B. Wow. Dok, tapi Levelnya. padahal kalau udah diambil gitu bukannya kayak udah selesai ya ya tumornya kayak gitu cancernya. Jadi kalau udah masuk stadium 3B itu sebetulnya dia udah, kalau dari informasi dokter ya, I'm not a dokter, cuman dulu informasi dari dokter dia udah mulai nusuk ke kelenjar getah bening, which is yang sebetulnya dari kelenjar getah bening itulah biasanya katanya ya ada penyebaran mulai kemana-mana. Ke organ-organ Jadi walaupun lain itu gitu ya. diambil, tapi ternyata itu sudah menyebar gitu ya kok ya. Iya, kemungkinan besar sudah menyebar. Walaupun sebetulnya kalau colon cancer masih di stadium 2 atau mungkin 3A mungkin ya nggak tahu juga sih, kurang paham. Itu mungkin masih bisa ya udah dengan dipotong organnya itu udah gitu. Wow. gitu. Karena usus sebetulnya kan panjang dan itu masih bisa disambung. Cuma pada saat operasi dilihat lagi ternyata juga ada karena dari mampetnya itu jadi dia neken-neken ke yang lain lagi, ada bagian usus juga yang mati. Itu dikasih lihat gambarnya ususnya hitam. Iya, gitu organnya mati gitu. Wow. Dia tuh dipotong-potong, dia akhirnya pakai namanya kantong stoma. Gitu, itu udah first shock kita masuk rumah sakit, adjustment. Oke, ada banyak banget informasi yang kita Serap. iya dan nggak tahu harus ngerespon apa, ya udah kita jalanin aja. Wow. Gitu. And Itu then the journey begins gitu. Yes. Treatment dan yes, ya udah dari situ kita mulai cari-cari informasi, cari-cari dokter dan kayak yang tadi saya sempat cerita sedikit, kita nggak jadi almarhum istri waktu itu pas berhenti insurance, belum sempat masuk lagi, tadinya mikir abis merit mau masuk lagi,
akhirnya enggak, dan akhirnya kita setelah ngobrol juga konsultasi ke beberapa dokter, bahkan kita kayaknya waktu itu ada ke satu profesor, kita sempat ke Penang juga, flight ke Penang untuk ngecek apa hasilnya, ngecek di sana juga. Ya dari Penang langsung ngomong, ini kamu mau langsung treatment nggak gitu, which is sudah apa kemo. Nah itu pun kita kayak dulu tuh kita mau lewat jalur medis atau kita pakai jalur holistik. Zaman dulu sempat ada kan, Iya. oh iya makan makanan dibersihin apa segala macam yang something like that gitu loh. Well, mau nggak mau kita harus ngambil keputusan. Akhirnya kita putusin eh untuk Jili ini ikut kemo, ikut kemo. Kita udah konsultasi ke hampir ke 5 dokter, sampai yang dokter terakhir pun memang tetap saranin semuanya Kemo. dan kemo. Akhirnya itu boleh sebutin nama dokter atau gimana sih? Enggak ya? Boleh, Oh, bebas. ya, terserah, oke, oke. bebas. Iya, dulu dokter Ibrahim Basir. Bahkan dia ada di beberapa rumah sakit yang cukup besar ya, dan kredibel gitu loh. Karena untuk si cancer sendiri kan pasti ada dokter khusus onko, namanya onkologi. Onkologi. Bedah pun dia ada bedah khusus, bedah onkologi gitu. Sama dokter Ibrahim Basir juga bilang, Ren, istri kamu ini bakalan long journey. Dibandingin kamu abis-abisan dari awal, lebih baik kamu ngambil jalur BPJS. Ya itu juga salah satu pertolongan awal dari Tuhan sih juga. Dan aku rasa juga dari awal kita dibawa masuk sampai masuk ke IG, di apa segala macam, itu udah jalurnya Tuhan sih. Gitu, untuk bisa ke sana. Wow. Dibawa. Terus dari kejadian, misalnya waktu setelah tahu udah diagnosanya itu dan akhirnya mulai kemo, prosesnya untuk ngerawat ini berapa lama? Maksudnya the journey untuk Dia itu udah ngalamin hampir bahkan sempet di awal-awal kemo dia nggak cocok sama obatnya, sampai ke kayak udah hampir cardiac arrest gitu dalam proses kemo. Dia kayaknya kemo pertama kayak nyesek dia bilang, ya dokter kayak suster kayak ngeliat ini mungkin biasa ya, ada beberapa orang kayak Efek samping. mungkin efek efek samping shock, takut dan something yang nggak biasa untuk dia iniin. Tapi ternyata begitu kita lihat lagi, memang bener-bener dia sampai nggak bisa. Nafas. Iya, apa kayak kecok gitu, kayak nggak bisa nafas bener-bener. Ya udah sempat penanganan sampai ganti obat dari obat infus. Jadi udah tahu belum obat kemo kayak gimana? Yang Ya, di di infus. Iya, Tahu oke. kita. Dulu aku nggak tahu soalnya. Oh ini kemo gitu pertama kali. Oh kayak gitu. Dibungkus gitu, obatnya dibungkus kayak ungu gitu. Dulu juga sempat nanya ke dokternya kan, dok ini kalau kemo emang kalau BPJS obatnya beda gak? Jangan-jangan ya lebih nggak bagus ya? Sama kok. Jadi dulu kita juga di rumah sakitnya Siloam, MRCCC Siloam di Semanggi, gitu ya. Kita cari juga rumah sakit yang cukup proper lah gitu. Untuk ya puji Tuhannya di situ bisa BPJS, Terima BPJS. bisa terima BPJS. Ya udah jalan lah di sana, kemo 3 kali dia nggak bisa, akhirnya sempat coba untuk kemo oral yang makan. Itu pun dicek lagi nggak bagus. Nah, oke, ada beberapa part yang aku agak-agak lupa, tapi yang pasti dia udah ngejalanin 5 kali operasi. wow, akhirnya 5 sampai kali? end up Sampai 5 kali. Sampai 5 kali karena udah kayak sampai timbul lagi. Dulu sempat ada di ovarium. Sempat ada. Jadi udah nyebarnya bener-bener udah hampir Iya. full body gitu ya. Yang bahkan kayak di terakhir itu Jili itu dia ada 2 kantong stoma dengan ada yang di nefrostomi ya namanya.
Pokoknya kayak di punggung gitu ya. Di sini tuh ginjalnya. Jadi saluran kita itu kan dari ginjal, kantong ginjal 2. Itu ada saluran untuk ke bladder, kantong kemih. Untung baru kita keluarin. Saluran di situnya udah kejepit. Jadi udah keblok lagi. Wow, Jadi dulu dari ya kita berusaha untuk celebrate every small thing, ya apa ya, every small winnings. iya winnings dulu dari dia dulu komplain about aduh tapi nih aku ada kantong ini nih. It's something yang disgusting gitu buat dia dulu, yang cuman nggak tahu kenapa eh kayak Tuhan tuh kayak udah memang ya siapin aja. Untung aku bukan orang yang jijian ya gitu. Beneran gitu ngurusin harus ngurusin itu kadang gantiin ininya dia, which is ya can you imagine itu kan kotoran semua keluar dari sini sampai ada di sini ngebersihin itu. Kalau di video ada kok waktu ngebersihin itunya. Jadi harus belajar gimana cara ngebersihinnya. Nge-treatnya itu Iya, ya. iya, gimana kita hidup dengan si kantong ostomet itu dibilangnya. Jadi Koko ngerawat Cecili ini sampai berapa lama kok? Waktu dia Waktu itu kurang lebih sebetulnya 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Iya, hampir di 2 tahun awal itu sebetulnya dia masih bisa aktif. Aktif as in Kayak bisa aktivitas. oke. Masih bisa aktivitas walaupun ya udah nanti kemo dia mesti rest di rumah, nggak boleh kemana-mana. Dan kalau kita ingat lagi flashback lagi dari 2019 itu masih fine, kita bisa aktivitas, aku kerja Bisa ditinggal. masih bisa ditinggal dan lain-lain sampai akhirnya ingat gak 2020 COVID. ya yes COVID. Itu kebayang nggak kurang lebih dari 2020 ke 2021 sampai dia itu kita nggak pernah sama sekali pun kena yang namanya COVID walaupun udah di swab. Itu intensitas kita selama di rumah sakit bahkan sampai dia surgery apa segala macem. Wow. Dalam masa COVID kayaknya ada kali tiga kali dia surgery. Iya itu During masuk- those times. Iya during Itu. those time. Iya. dengan keadaan badannya mungkin lebih lemah daripada orang sehat pada umumnya ya. Tapi nggak pernah kena Nggak pernah Iya, kena bahkan COVID. kayak mereka dia jadi kalau dalam masa-masa dulu aku tuh dibilangnya caregiver untuk orang yang ngelayanin orang yang sakit gitu kan. Sama kita berdua nggak pernah yang namanya positif COVID tuh nggak pernah. Bolak-balik ngecek itu kadang ya itu Sampai pun takut kan ya iya soalnya kalau dari udah dulu sakit. ada yang dapat free, ada yang kita harus bayar sendiri untuk masuk di area-area BPJS Iya. itu. Bahkan ada masa-masa di mana dia harus ada namanya perbaikan kondisi. Perbaikan kondisi itu sempat 1 bulan di rumah sakit. Itu gimana perbaikan kondisi? Kondisi dia udah ngedrop. Oh, jadi benar-benar cuma Dulu iya. di Udah berapa kali mungkin kalau ada yang lihat nyari darah, Iya. HB-nya turun, cari darah, donor, ya kita donor terus gitu. Wow. Cari-cari orang bisa kali waktu itu. Ya bersyukur sih banyak pada saat itu balik-balik lagi aku cuma bisa bilang bersyukur banget sama Tuhan. Walaupun kita dalam kondisi yang seperti itu, kayak memang ya Tuhan tuh selalu kirimin penolong-penolong yang tepat gitu loh. Wow. Jadi almarhum istri meninggal setelah 2 tahun 8 2 tahun 8 bulan 2 tahun 8 bulan ya. kurang lebih ya. Wow. Jadi 2020 itu yang ada major surgery 3 kali. Terus kondisi Dari dari 2020 sampai aktif-aktifnya. ke 2021 ya kurang lebih. Heeh. Berarti udah ngedrop itu dari 2021. Udah mulai nggak aktif dan Iya. Bener-bener 2021. Dari mulai akhir tahun sih. Itu kita ngelihat dulunya masih inget banget masih sering suruh jemuran ya. Jemuran. oh suruh jemur. Iya. Iya, jemuran apalagi di masa-masa Covid waktu itu 2021 lockdown. Ya udah jemuran. Kok lihat perutnya kok jendol lagi ya? Gitu. Ada jendol. Enggak lah, doain gitu. Well, no matter what hasilnya beda. Iya. Ya udah. Oh. Jadi dia keep
growing lagi cancernya. Oh, Wow. Ya, I see. ya. Sampai akhirnya dia badannya itu boleh dibilang sampai dulu ada dokter paliatif, dokter Maria dari eh Darmais ya, kalau nggak salah Darmais. Itu memang yang rumah sakit cancer Indonesia. Sorry kalau salah, lupa nama rumah sakitnya. Itu dokter Maria sampai bilang dulu dia itu dokter paliatif, which is kalau paliatif kalau dalam kondisi seseorang itu udah nggak bisa ditangani lagi secara medis, makanya dia harus udah nggak bisa di rumah sakit. Jadi kemungkinan besar rumah sakit akan bilang atau dokter akan bilang oke, ini Better dibawa di Ya, pulang better rumah, biar sama spend orang-orang your time, yang ya, with your family. Waktu itu juga akhirnya cuman kan kita bawa pulang nggak mungkin bawa pulang kayak gitu aja. Itu sampai, nah terakhir-terakhir kalau ada yang tahu fentanyl, pernah ada tahu? Dia nyarinya susah setengah mati ya. Fentanyl tahu? Fentanyl apa sih? Itu fentanyl itu adalah si obat penahan nyeri. Dia bentuknya patch. Itu dia ganti per 3 hari sekali. Wow. Pernah dengar yang kata ada zombie-zombie di US? Kagak. Enggak pernah. Nah itu adalah salah satu drugs yang lumayan sangat kuat Oh. efeknya. Dia pakai itu Dia terus. pakai itu. Saking Per udah 3 hari sakitnya udah ya. sakit. Berarti. Per 3 hari ganti. Jadi karena ya sakit banget. Iya. Tapi gimana kok cara, Digerogotin. maksudnya aku nggak bisa ngebayangin ya perasaannya kayak, oke orang mau merit kan pasti kebayangnya mau happy nih baru merit gitu. Ternyata nggak sampai sebulan tahu kayak didiagnosa seperti ini, and then you start the journey of 2 tahun 8 bulan Menjadi caregiver jadi caregiver, terus dengan bombastis yang kayak dar-der-dor dan banyak COVID juga. banyak iya at that kan time. COVID, terus dikasih Iya. tahu ternyata stadiumnya stadium 3B dan segala macam kayak gitu. Kayak how you deal with all those question, kayak banyak pertanyaan nggak sih kayak di pikiran Koko, atau kayak menyalahkan Tuhan mungkin? Ya pasti aku bukan tipe yang apa ya, ya sangat lumayan realistis ya gitu ya, realistis dan marah gak sama Tuhan. Kalau ditanya marah waktu itu, questioning gak, questioning. I'm still human yang biasa gitu, marah dan mempertanyakan sama Tuhan, why? Dan dulu pun kalau aku boleh sharing, ini nggak ada niat sama sekali sebetulnya untuk melakukan itu, cuman sempat hampir 2 kali aku ada kecetus karena kita berantem dalam condition baru married, a lot of pressures, banyak expense juga, Tiba-tiba. iya, dan nggak tahu mesti bagi prioritas kehidupannya gimana, komunikasi, tapi juga sometimes masih banyak adjustment yang perlu kita lakukan gitu. Jadi tensionnya tinggi banget. Sampai kayak, ya udah gimana? Kamu maunya kayak gimana? Waktu itu dia masih sangat kuat ya. Jadi ya fight, berantem, sampai teriak-teriakan waktu itu. Akhirnya, tapi setiap kali kita kayak mau bilang udahan, tapi akhirnya ada recovery lagi, ada perbaikan. Sampai benar-benar dulu tahun 2020 akhir, 2020 sebelum 2020 akhir, pertengahan 2020 dia juga masih aktivitas sebetulnya. Ada salah satu pendeta datang dan dia cuma ngomong gini, waktu itu datang ke rumah doain Jili dan ngomong gini, Ren, Jili itu pelayanan kamu. Bebannya nggak langsung hilang, mindsetnya berubah. Itu pelayanan, ngelayanin Tuhan. Dan kalau yang aku tahu maksudnya dari situ juga belajar, maksudnya ya kalau kita mau ngelayanin Tuhan nggak semuanya ya balik lagi kayak Tuhan aja datang ke sini nggak langsung jadi king. Iya. Ya. Iya. Dia nggak langsung dilayani oleh seluruh umat manusia, dia Iya. ngelayanin dan having the suffering.
Dari situ mindsetnya bener-bener berubah, kayak bener-bener bisa terima dan apa ya, lebih apa ya, lebih kasihnya tuh ngalir gitu, langsung kasihnya tuh ngalir. Dari situ perbaikan hubungan aku sama almarhum istri luar biasa. Wow. Cuman ya itu November, kita sempat ngerayain anniversary, but after the anniversary itu dia udah drop langsung. Iya, drop, lumayan parah setelah habis operasi yang terakhir, karena kan perutnya gemuk lagi. Oh, sempat bahkan dia itu pernah ngeliat gak kayak orang yang busung lapar tapi dalamnya itu kalau nggak salah cairan, ada namanya cairan perut apa segala macem. Nah itu dia jadi sampai banyak cairan di ininya, di perutnya, dia sampai bengkak. Akhirnya mau nggak mau kita surgery. Nah itu pun nggak banyak dokter yang berani untuk lakukan itu, karena dia kayak jarak per Surgery-nya. surgery-nya 5 kali dalam jangka hampir 3 tahun, itu terlalu cepat. Apalagi operasi besar kan. Betul, dia sampai operasinya itu dari, misalkan dari sini ke sini, nanti dia harus turun dari sini ke bawah, naik lagi atas, jadi Lainnya ya itu. Belum benar-benar sembuh, Betul. udah dibuka lagi. Aduh, betul. wow. Dan itu boleh dibilang waktu dulu sih orang kayak ngeliat, wah dia kuat banget ya gitu. Cuman emang dia kuat, pemulihannya cukup cepat, tapi juga perkembangan dari sel kansernya juga kuat gitu. Iya, dan cepat. Tapi semangat hidup pada saat itu tinggi. Tinggi, masih sangat tinggi, masih sangat tinggi. Bahkan kalau mau ditanyain, Ren ngarepin miracles gak sih? Even sampai terakhir dia ini, ya bener-bener masih ngarepin gitu loh, even di rumah. Jadi seminggu terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan, nah itu dia karena udah kondisinya udah parah waktu itu. Kalau dia itu terakhir-akhir udah nggak bisa minum terlalu banyak, jadi harus pakai ini infus. Ada kayak susu, modelnya kayak susu, dia diinfus untuk nutrisinya dia. Kan udah nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Ya udah, itu kan di rumah kita sampai sewa suster untuk bantuin, karena kan untuk ngecekin ganti infusnya, ganti susu nutritionnya, sama apa lagi ya? Yang ngecek. Jadi cairan yang masuk sama cairan yang keluar Harus sama. balance gak gitu, kurang lebih gitu. Seminggu terakhir dia di rumah sakit, pikir untuk perbaikan condition, cuman ya udah dari situ dia udah kayak koma dan udah position Udah nggak conscious. unconscious. Sekitar semingguan unconscious. Ya di situ masih ngarepin adanya miracles, cuman back again tetap apa ya, tunduk sama kehendaknya Tuhan ya. Gitu. Lalu almarhum istri akhirnya pass away, and then kan life tetap berjalan ya kok ya. How you handle all those things? Kayak kita semua membayangkannya kayak sulit banget gitu loh. Kayak you expecting for a happy marriage and then this thing happen and then suddenly kayak ternyata resultnya nggak sesuai yang dimau. Miracle yang diharapkan mungkin tidak sesuai gitu juga. Tapi kan billing tetap jalan and everything. How you manage all that? Aku bilangnya apa ya, kayak ada blank time ya. Bener-bener ngeblank, yang juga nggak terlalu pusing gimana. Cuma kayak linglung gitu kan. Iya, kayak mungkin kayak jadi kayak agak sedikit kayak zombie ya, nggak tahu juga. Bener-bener kayak waktu itu blank time aja gitu, blank time. For how long kok? Sebulan 2 bulanan lah ada. Wow, lama ya. Iya, blank time. Maksudnya setelah pass away pada zaman itu kan ininya proper gak ya? Kok seingatku pas COVID kan
Apa namanya sih? Kok Kayak nggak boleh di nggak boleh di Betul, apa nggak boleh. gitu-gitu kan, mesti cepat atau Waktu gitu-gitu. itu kebetulan udah Agustus akhir itu kayaknya udah mulai orang setelah Mendingan. setahun, udah mulai mendingan, udah lebih lebih loose ya waktu itu ya, lebih Ya nggak kayak seketat boleh di di awal-awal iya 2020 sampai awal 2021. 2021 betul. Ini kan udah di Agustus. Jadi waktu itu bahkan kita masih bisa ke rumah duka. Masih bisa ya. Cuman disarankan untuk tidak terlalu banyak. Jadi saya juga nggak invite siapa-siapa waktu itu. Tapi ternyata ya banyak aja yang lumayan banyak yang datang untuk support. Ya pelayanan dari gereja apa segala macam juga luar biasa banget untuk supportnya. Sampai akhirnya waktu itu ya bisa kok dikremasiin, bahkan kita ngelarung ke laut juga. Ya udah abis dari situ kayak bingung, banyak juga yang nanyain kabar apa segala macem. Tapi sih waktu itu banyak yang nanyain sih how you handle grieving. Terus yang kedua di Instagram tuh lumayan banyak yang konsultasi, jadinya kayak "Ini papa saya kan iya, papa jadi saya, mama saya, kakak saya, karena ada dipikirnya yang suami, punya ada yang istri." relate relate Iya, story iya, sih. iya, decision-nya. Saya bilang, eh ya waktu itu bilang gimana ya? Ya paling ada beberapa hal yang memang saya tahu, misalkan Ya. kayak jalur BPJS seperti apa, saya kasih tahu gitu loh. Terus beberapa dokter dan profesor kita cocoknya di mana? Well, zaman dulu kalau aku ngelihatnya dari kemoterapi, ya balik lagi sih, kayaknya itu juga 50-50 ya. Kalau memang cocok, ya pasti Cocok. iya cocok, dan malah ada yang seger banget malah setelah kemo, ada gitu. Kalau yang nggak cocok, ya gitu kayak Ya ada tadi aja, sesak apa gitu ya. harus donor darah dan lain-lain gitu. So how you handle the grieving? Tadi kan udah Iya. di-mention nih, banyak orang Iya. bertanya kita, how Gimana you kok handle grievingnya grieving? ini? Dulu mungkin Kayak masih setelah- overwhelmed, sekarang kan udah lewat Iya. nih kok. Soalnya Iya. banyak orang kan mungkin kadang-kadang grieving tapi mereka nggak pernah punya closure yang benar Iya, kayak atau gitu. terlalu cepat Iya. move on, mungkin I don't know. Kalau yang dari aku lihat banyak orang yang pasti yang pertama, can you accept it first gitu loh, bisa nggak nerima gak sih? Kok waktu itu? Karena waktu itu yang salah satu hardest part adalah gini, hampir udah 8 bulan terakhir itu aku banyak kan di rumah terus untuk ngurusin dia, intens. Jadi it's becoming habit Ya, yang tiba-tiba lost gitu gone aja. gitu. Gue mesti ngurusin apa gitu. Iya malam kadang kebangun mau ngecek apa Aduh. gitu, ngecek apa nggak ada gitu. Kayak refleks badannya masih Iya, doing that habit iya, gitu. badannya tuh kadang dia tuh malam suka kebangun, pegel, sakit, bangun ngambil minyak, Oles. belakang gitu. Kalau nggak, kalau kebangun nanti aku sambil ke WC ngecekin apa dia punya nefros ini yang pipisnya, itu mesti dicek dulu berapa sekalian biasanya. Ya udah bangun nggak ada, itu sometimes, bukan sometimes ya, itu almost every day I cry. Almost every day I cry. Bisa lagi ke toko, ya udah pulang aja kabur, cry dulu, nangis dulu rumah. Ya cuma bisa ditangisin doang sama didoain, nggak bisa diapa-apain lagi. Berusaha untuk accept the condition semuanya, walaupun ya pasti biar gimana pun berat lah. Berat. Cuma nih berusaha untuk dijalanin aja lah. Benar-benar berusaha untuk dijalanin aja, dan ya every time, ya dulu juga ada beberapa orang nanyain gimana grieving. Ya grieving mostly orang gimana sih? Nangis kan? Ya udah, cari tempat nangisin aja. Ya kalau mau jangan nangis ditahan. nangis aja. Iya, Oh. gitu. Jadi itu ada satu cara untuk accept ya. Karena biasanya kan orang coba cari, Strong. iya, coba untuk kayak gitu ya. Even sometimes ya masih di jalan kadang
lately memang udah nggak seintens dulu. Tapi sometimes kalau pas lagi keingetan beberapa momen yang gimana, ya pasti masih ada sedihnya, sedihnya. masih ada. Jadi ya udah diterima aja condition seperti itu gitu, dan ya udah di embrace gitu. So it's a normal part ya, bukan berarti Yes. kalau udah selesai grieving, bukan berarti one day keinget itu bakal biasa aja gitu ya, Iya, enggak ya. juga no, ya. enggak. For me no, nggak tahu dengan orang lain gitu, nggak tahu dengan orang lain. Cuman buat saya, ya itu di embrace aja. Balik lagi kayak aku percaya kalau Tuhan tuh punya purpose. Dalam setiap situation pasti Tuhan punya purpose gitu. Tapi view Koko terhadap Tuhan nih gitu. Berubah nggak? Iya, change. Maksudnya nggak tahu kan, is there anything yang Kalau this is a tough one loh, this is a tough one loh. Walaupun kita percaya Tuhan ada, tapi waktu kayak diuji nggak kayak tahu gitu ya, kan, kayak the way you see him Tuhan gitu. cuma bilang, ya udah benar-benar hidup tuh punya Dia. Wow. Dia pemilik seutuhnya. Yang kadang kita nggak tahu apakah ini agak terlalu berat atau enggak. Cuman sometimes people too naive dengan semua kehidupan yang kita punya, ngerasa bahwa this is belongs to us gitu. Our life is belong to us. Wow. Tapi kalau aku ngelihat benar-benar hidupnya punya Tuhan. Even mau sekarang ini pun aku dibalikin, I don't know. So kita selama ini nggak pernah mikirin itu gitu. Dan kayak masih ngerasa, nah dari detik dia mulai sakit sampai, bukan dari dia detik sakit, sorry. Mungkin lebih tepatnya di 8 bulan terakhir dia, itu benar-benar tahu banget gitu. Yang punya kehidupan kita siapa sih gitu. Not ourselves gitu. Udah benar-benar punya Tuhan. Ya itu di sekitar kita nggak tahu kapan mereka bakalan Dipanggil. depart duluan ya kan, panggil duluan gitu, take off duluan kan nggak pernah ada yang tahu. Jadi dulu salah satu teman sempat ngomong treasure what you have gitu, your family, your loved ones, your friends, nggak tahu kapan. Ya kayak event jalanin sampai detik ini pun, sampai hari ini bener-bener cuma bisa bilang ini semua karena kasih anugerah Tuhan doang. Semuanya punya Tuhan dah. Wow. So itu perspektif yang berubah. Banget. jadi Dulu kehidupannya mungkin lebih berbeda ya. The way you view life lebih berbeda ya. iya, bukan berarti langsung jadi holy banget dan lain-lain ya, enggak ya gitu. Bukan kenapa-napa. Saya masih ngerasain emosi, masih kesel apa segala macam. Bahkan kayak tadi di jalan mobil, kayaknya orang kok kacau banget gitu ya. Kesel. Iya. Cuman kayak udah lebih bisa apa ya? Ya udah kalau emang itu udah harus happen gitu, dijalanin aja gitu. Balik lagi pasti Tuhan punya purpose-nya apa. Wow. What can you do? Makanya apa yang bisa kita lakukan di kehidupan kita yang sekarang ini untuk Tuhan maunya gimana Iya. gitu. Wow. Nah, mungkin Koko bisa kasih encouragement gitu ya. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi mengalami masa-masa yang sulit, tough time. Maksudnya it's beyond your control kan. Pasti nggak ada yang mau kayak, oh ya almarhum istri sakit gitu. Ini kan benar-benar di luar kontrol. Nah, mungkin bisa kasih encouragement ke teman-teman yang mungkin lagi di musim yang sulit, yang di luar Yang kontrol unpredictable. mereka, unpredictable gitu. Ya mungkin atau yang lagi melewati masa-masa grieving. Kayak maybe you can share a little bit encouragement or wisdom gitu buat mereka. Nggak tahu juga ya. Kalau kita bisa sadarin kalau hidup kita ini bukan punya kita lagi, ya belajar untuk bisa let go dalam banyak hal, bahwa benar-benar ya memang ngomong kan lebih gampang ya, berserah dia sama Tuhan, tapi apakah kita benar-benar lakukan itu atau enggak gitu. Ya kayak waktu almarhum istri meninggal dulu, aku mau marah kayak gimana? Dia bisa balik gak? Bahkan lu sampai ngomong sama Tuhan, kenapa nggak panggil saya aja sekalian? Karena kayak waktu itu bener-bener udah kayak yang aku bilang, gitu. my habit selama 8 bulan terakhir tiba-tiba gone, I don't know what to do anymore. Karena waktu itu bener-bener nggak punya purpose. Dari yang kayak ya oke, seasonnya lagi gini, married, mikirnya my life will boom naik ke atas,
let's do something together, let's Yeah. make something Yeah. together. Yeah. But Mana pernah totonya mikir. totonya war against the cancer. Belajar, cari informasi, salah, sampai kayaknya, kok kayaknya nggak ada satupun yang berhasil. Apa iya gue yang salah semuanya dalam kehidupan? Sampai ketemu conclusion, apakah kehidupan ini 100% lo yang pegang kontrolnya, atau Tuhan? I choose. Aku percaya Tuhan yang kontrol. Wow. If you let God in control, He knows the best. Apa yang terbaik bukan cuma untuk aku, tapi untuk pasangan aku gimana. Oh. Especially bukan cuma soal pasangan, tapi see as a person. Bahwa dia adalah sebuah soul, jiwa yang Tuhan punya gitu. Jadi kan ada yang di Alkitab juga dibilang kan, kalau saya pembuat priuknya, masa saya nggak boleh kontrol mau buat ini jadi seperti apa, Iya. gitu. Ya udah surrender, balikin lagi sama Tuhan. Nggak gampang, cuman apa ya? Mungkin buka hati ya, buka hati sama pikiran ya, buka hati sama pikiran bahwa memang benar. Ya kalau dari sisi aku yang aku bisa share, bukannya nggak boleh punya keinginan, tapi kalau boleh serahin semua keinginannya, juga balikin lagi supaya align sama keinginannya Tuhan dalam kehidupan kita sih, gitu. Wow. Jadi jangan pegang, don't try to kayak mau kontrol 100% kehidupan kita dan keinginan kita, Yeah. gitu. Wow, that's so good. Thank So you good. so Thank you much, so much, Ko. Ko. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, dan juga buat teman-teman yang ngalami musim-musim yang berat, jangan nyerah gitu. Find community in your church, in your surrounding, supaya kamu nggak jalan sendirian. Yeah. So that's all for today, and see you next time di next Ngobrol Yuk. Bye-bye. Bye.